Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal qiyamatu, dan adapun menyangkut perkara tentang kiamat, fata'ammal qaulallahi ta'ala, maka renungkanlah olehmu semuanya qaulallahi ta'ala, akan firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Al-Quran surat Maryam ayat 85 sampai 86. Nah, ibu sekalian, dalam mengingatkan kita akan hal yang disebut kiamat, Imam Ghazali mengutipkan ayat ini dan menganjurkan untuk direnungi. Sebab apa yang ada di dalam ayat ini berkaitan dengan keadaan orang. Siapa saja orangnya yang memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama dialami oleh orang yang memiliki iman, yang kedua dialami oleh orang yang tidak beriman. Dalam ayat yang ke-85 dikatakan, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Yauma nahsyurul muttaqin, dan ingatlah ketika kami mengumpulkan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ilar rahmani wafda, dikumpulkan kepada Tuhan mereka yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat atau sebagai utusan yang terhormat. Di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya yauma nahsyurul muttaqina, dan ingatlah ketika kami kumpulkan orang-orang takwa itu dengan ketakwaan mereka, sebab iman yang ada dalam hati mereka itu ila rahmani wafda, dikumpulkan kepada Tuhan mereka yang Maha Rahman sebagai utusan yang terhormat. Jadi orang wafat nanti di hari kiamat, kalau dia beriman, akan dikirim, artinya akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan yang terhormat. Makna utusan terhormat itu delegasi yang terhormat. Sebagaimana orang itu ketika diutus oleh sebuah negara umpamanya, agar kita lebih melihat bagaimana kedudukannya, andainya ada seorang manusia diutus oleh negaranya, tentu orang tersebut adalah orang yang terbaik, ya, dan mengatasnamakan negaranya sebagai utusan negaranya. Lalu kemudian ia diutus kepada negara tertentu, maka negara tertentu tersebut pastilah akan memperlakukannya dengan perlakuan yang terbaik, disambut, maknanya dimuliakan. Demikianlah orang-orang yang beriman nanti akan Allah kumpulkan, karena keimanan mereka itu dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan yang mulia. Maknanya selamatlah sudah, enggak usah dikhawatirkan nasibnya, karena utusan mesti akan dijamu. Sebaliknya, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami akan menghalau, bahasanya menghalau, bukan mengumpulkan, dikumpulkan seolah-olah baik, tapi menghalau maknanya itu ketika orang itu dihalau laksana hewan yang datang kemudian mengganggu tanam-tanamannya, maka hewan yang datang itu akan dihalau dan diusir. Nah, orang yang tidak beriman karena kekafiran mereka itu akan dihalau, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka karena kekafiran mereka itu ila jahannama wirda, kepada neraka jahanam dalam keadaan wirda, berjalan dalam keadaan dahaga. Jadi suatu ketika di masa yang sangat panas,
orang-orang yang beriman disambut sebagai tamu, dikumpulkan sebagai utusan, sedangkan orang-orang durhaka, yakni orang-orang yang kafir tidak beriman, akan dihalau kepada neraka jahanam dengan berjalan ya dalam keadaan dahaga. Entah itu berjalan kaki, dalam riwayat yang disampaikan nanti kita akan melihat bagaimana cara berkumpulnya mereka itu. Dalam ayat ini dikatakan Allah SWT berfirman, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda, dan ingatlah ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa dengan keimanan mereka itu kepada Allah yang Maha Rahman dalam keadaan sebagai utusan yang mulia, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami menghalau orang-orang mujrim, yakni orang-orang yang durhaka sebab kekafiran mereka, ila jahannama wirda, kepada jahanam dalam keadaan dahaga, haus mereka. Ini ayat. Sekarang bagaimana riwayat yang tuliskan di dalam kitab Minhajul Abidin, bagaimana cara dikumpulkan orang beriman dan bagaimana cara dikumpulkan orang kafir, yakni orang yang tidak beriman atau orang-orang durhaka tadi. Fawahid yakhruju min qabrihi, golongan yang pertama yakni orang beriman tadi itu, yakhruju min qabrihi, mereka itu keluar dari kuburnya. Jadi nanti orang itu di rahim, kemudian lahir di dunia tempatnya, setelah di dunia mereka diwafatkan, masuk kubur dalam keadaan yang baik. Kemudian setelah mereka di dalam kubur kan akan keluar dari kubur. Bagaimana keluarnya dari kubur itu? Yakhruju min qabrihi, keluar dari kuburnya. Fa idzal buraqu ala ra'sil qabri wattaju wal hulalu, ketika mereka keluar dari kuburnya, yakni orang-orang yang beriman itu, semoga Allah menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita semuanya, maka telah ada buraq, yakni kendaraan yang ada di atas kubur-kubur mereka itu, wattaju wal hulalu, dan telah ada yang namanya taj itu artinya mahkota dan pakaian-pakaian yang indah-indah. Jadi orang beriman begitu keluar dari kubur, begitu mereka naik di atas kuburnya, telah ada di samping kepala mereka itu, di atas kubur mereka sudah ada kendaraan berupa buraq, kemudian telah ada mahkota, tanda kehormatan sebagai orang yang mulia, wal hulalu, dan pakaian-pakaian yang indah. Fayalbasu wa yarkabu ila jannatin na'im, lalu mereka memakai pakaian-pakaian yang indah itu, lalu mereka mengendarai buraq yang telah disediakan itu, ila jannatin na'im, mereka langsung dibawa kepada jannatun na'im, ya ini surga yang penuh dengan kenikmatan itu. La yukhalla min izzati ayyamshiya ilal jannati birijlaihi, tidak dikurangi kemuliaan mereka sebab mereka dibiarkan berjalan kaki. Jadi menuju surga tidak dibiarkan berkurang kemuliaan mereka, andai mereka diberikan untuk jalan kaki, maknanya mereka tidak dibiarkan untuk berjalan kaki menuju surga itu, nanti lama nyampenya. Tapi disediakan buraq, yakni kendaraan yang paling cepat. Ini buraq ya. Jadi buraq tuh ini bulan apa ini sekarang? Bulan Rajab. Alhamdulillah jawabnya bulan Rajab. Kalau jawabnya Februari, saya pulang. Bismillah. Bulan Rajab ya, bulan Isra Mi'raj, di mana di situ Nabi kita mengendarai yang namanya buraq. Jadi buraq itu dalam kitab Anwarul Bahiyah, dalam kisah Isra Mi'raj yang ditulis oleh Abu Yasaid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu dikatakan buraq itu asal katanya dari barqun, yakni kilat. Kenapa dikatai itu? Karena cepatnya cepat kilat. Orang begitu buka matanya itu udah nggak ada, udah sampai di tempat. Nah nanti orang beriman keluar dari kubur nggak khawatir, mereka nggak capek-capek jalan kaki, tapi telah ada di situ buraq, pakaian-pakaian yang indah, yang bagus-bagus, kemudian telah ada mahkota untuk mereka pakai, lalu mereka naik ke buraq itu, dibawa ke surga. Dibiarkan jalan kaki aja enggak? Jangan, kelamaan surga jalan kaki. Nah, kira-kira gitu. Ini bicara kiamat kok senang ya? Bicara kiamat kok menyenangkan sekali ya? Ya begitulah kalau orang beriman.
Bicara kiamat, hari yang menakutkan, itu bagi orang yang tidak beriman. Adapun bagi orang yang beriman, ketakutan, cerita tentang huru hara itu supaya mengingatkan mereka supaya tidak lalai, supaya jangan sampai seperti itu. Nanda yang mereka diberikan Allah keimanan, lalu kemudian wafat dalam keadaan beriman, maka mereka tidak akan mengalami sakit pada hari kiamat itu. Bahkan keluar dari kubur sudah ada kendaraannya ya, kendaraannya buruk tuh, ya buruk. Pakaian indah-indah yang terbaik, kemudian mahkota. Di sini ya, di dunia aja nggak pakai mahkota kan? Cuman putri-putri raja aja yang pakai mahkota, ya kan? Sini enggak. Nanti semua orang beriman, enggak dikenal lagi dia anak raja atau bukan, putri raja atau bukan. Enggak dilihat dari situ, tapi dilihat dari ketakwaannya. Siapa yang paling takwa, paling bagus nanti mahkotanya ya. Seperti itu. Ini keadaan orang yang kayak mana? Orang beriman. Penjelasan mengenai yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah ketika kami kumpulkan orang-orang takwa itu dengan keimanan mereka kepada Allah yang Maha Rahman, bahkan Allah tidak membiarkan mereka berjalan kaki berkumpul itu, tapi diberikan kendaraan yang terbaik, pakaian yang terbaik dan mahkota yang terbaik. Kemudian yang kedua ya. Wa akharu, dan yang lain, maknanya orang mujrim, orang durhaka. Yakhruju min qabrihi, mereka itu keluar daripada kuburnya. Fa idzaz zabaniyatu wal ankalu, tiba-tiba telah ada di atas kubur mereka itu zabaniyah. Siapa zabaniyah itu? Malaikat penjaga neraka. Udah dijemput. Wal aklu, dan penuh menghinakan mereka itu. La yukhalluna syatiya ayyamsi ilan nari birijlaihi, tidak mereka itu dikurangi kesusahannya dengan dibiarkan berjalan kaki ke neraka. Ini maknanya begitu nih. Mereka tidak dikurangi kesengsaraannya dengan cara dikasih jalan kaki ke neraka. Kelamaan kan? Kelamaan nyampe. Jadi kalau orang yang beriman dikasih ke surga jalan kaki, kelamaan kan? Kelamaan. Jadi dicepetin. Nah, orang yang bawa ke neraka, andainya dikasih jalan kaki, itu kelamaan kan? Itu kesulitan. Kemudahan kan bagi mereka? Kemudahan karena mereka lama kena bakarnya. Nah, jadi dikatakan di sini la yukhalluna saqiya ayyamsiya ilan nari birijlaihi. Enggak dikurangi sedikit pun kesulitan dan kesengsaraan mereka yang akan mereka alami dengan dibiarkan mereka berjalan kaki menuju neraka. Bal yushabu ila sawa'il jahimi ala wajhihi, tetapi bahkan mereka itu diseret oleh malaikat zabaniyah, oleh malaikat-malaikat dan petugas-petugas neraka itu kepada tengah-tengah dasarnya neraka, ala wajhihi, diseret dengan wajah mereka yang tersungkur ke tanah. Jadi jangan dibiarkan mereka itu jalan kaki, enggak, tapi justru diseret, akan dilemparkan ke jahanam dengan muka mereka yang ada di tanah lalu diseret. Dijemput di kuburnya. Begitulah cara Allah mengumpulkan orang-orang mujrimin. Na'udzubillahi min sakhatihi. Kita semua berlindung kepada Allah daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja sedikit penjelasan daripada kitab Minhajul Abidin yang menjelaskan tentang keadaan kiamat. Jadi kiamat itu memang wajib untuk kita percaya, ya, wajib untuk kita percaya, dan pasti akan datang. Keadaannya yang mengerikan, memang keadaannya yang mengerikan, sangat mengerikan. Tetapi akhirnya orang yang beriman akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan akan diberikan perkara yang tidak mereka ada di dunia, kenikmatan yang sama sekali tidak akan ada di dunia. Jadi dalam hadis yang sahih itu dikatakan
menjelaskan tentang orang-orang takwa itu kan disiapkan perkara surga ya. A'dadtu li'ibadiyas solihina ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi hadis qudsi ini Allah berfirman, tapi redaksinya Nabi yang susun. A'dadtu li'ibadiyas solihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh tadi. Hamba-hambaku yang soleh, yang takwa. Mala ainun ro'at, yakni kebaikan surga. Mala ainun ro'at, perkara-perkara kenikmatan yang belum pernah terlihat mata. Jadi seindah-indahnya pemandangan di dunia, ada yang pernah kemana saja ke ujung dunia ini yang paling bagus, itu mah kecil dibandingkan keindahan surga. Mala ainun ro'at, nanti dikasih ke orang yang takwa. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar telinga. Lah orang zaman sekarang itu mendengarkan apa yang paling indah di telinganya, itu mah nggak ada apa-apanya dibandingkan surga. Wala khotaro ala qalbi bashar, dan lebih dasar lagi, kenikmatan itu belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Jadi menghayalkan keindahannya saja nggak mampu ya. Itu keindahan surga. Ya begitu juga lah kira-kira neraka itu ya, sebaliknya. Sakitnya belum pernah terlihat mata. Bagaimana takutnya isi suara yang ada di dalamnya belum pernah terdengar telinga. Bagaimana juga yang namanya pedih rasanya belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Nah, semoga kita semuanya Allah berikan keistiqomahan, iman kita dijaga di dalam hati. Semoga Allah perbaiki keadaan-keadaan kita sampai hari yang paling baik, hari ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Semoga bermanfaat pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin.